Pak, makin kesini keadaan di Indonesia semakin parah ya. Ngomong-ngomong, Bapak kan spesialisnya kan mengangkat orang yang nggak punya modal sama sekali, disadarkan kalau hidup orang itu lebih besar dari modal, sehingga akhirnya orang itu punya properti tanpa utang sama sekali, Pak. Iya, yaitu saya mau pastikan mereka dapat 120% dari gaji. Pak, makin kesini keadaan di Indonesia semakin parah ya, Pak. Keadaan apanya? Ya, keadaan ini wabah corona semakin penyebarannya semakin Ya, luas. badai penyakitnya itu, Iya, betul. penyakit banyak orang yang positif juga. Tidak hanya itu, nggak hanya kesehatan yang diserang, tapi juga roda pun nggak bergerak. Roda ekonomi ya. Iya, roda ekonomi nggak bergerak, yang imbasnya, income-nya juga menurun. Drastis ya Turun turunannya. drastis. Lalu ketika income turun drastis, uang pun mau habis, Pak. Habis soalnya. Iya, karena nggak ada Yang lagi pegang. pendapatan yang pasti tiap bulannya juga. Iya. Atau turun banyak. Iya, jadi sehingga ketika Banyak orang rumahkan karyawan. iya, sehingga nggak ada income, uang mau habis, padahal kita tetap harus membayar, misalnya biaya Tagih-tagihan. biaya Tagihan-tagihan. tagihan, biaya sewa, Sewa ya. biaya Rumah. listrik tiap Eh, bulan yang harus. macam-macam tagihan tuh ya. Apalagi kalau misalnya berkeluarga, punya anak, punya tanggungan anak yang Iya. harus Susu. ya sekolah, susu, yang kan tetap harus dibayar, walaupun mungkin anaknya nggak ke sekolah ya sekarang ya, sekolah online, tapi tetap Biaya-biaya muncul. biayanya tetap harus Dan untuk sekolah kadang untuk sehari-hari juga iya, ya, berat. apalagi makanan. Makanan Mungkin sehari-hari kan kita nggak untuk makan, anak. tapi income tetap nggak Iya. ada, tapi kita tetap harus Obat-obatan, makanan, biaya sehari-hari ya. makan. Itu semua didapatkan nggak bisa gratis, tetap harus pakai Iya. uang. Termasuk pebisnis-pebisnis untuk bayar gaji para pegawainya juga, kan banyak yang dirumahkan juga itu. Iya. Banyak kalau tidak dimintakan untuk mengambil cuti tidak dibayar. Malah semakin banyak orang yang kehilangan pendapatan itu. Ada yang langsung mengambil langkah ekstrim juga PHK massal. Ada juga yang langsung malah tutup tadi kan. Iya. Ya makin miris memang. Saya juga prihatin untuk ini ya. Income-nya sudah nggak ada, tapi tetap harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makan, kalau nggak pakai Betul. uang pakai apa? Iya betul. Jadi income nggak ada, tapi kita tetap harus Makin sumpek dalam keluarga juga, makin stres, makin sumpek. Nanti berantem juga antara suami istri, jadi malah masalah lagi banyak lagi macam-macam ya untuknya. kasihan sih, Pak. Saya itu kepikiran, Ina, dari beberapa waktu lalu saya kepikiran apa yang bisa saya bantu. Gitu. Saya mikir juga kalau dokter dia kan jadi pahlawan masa-masa ini untuk membantu yang sakit, baik yang gejala ataupun yang sudah positif. Ilmu saya bukan dokter, saya tidak bisa bantu di urusan itu. Tapi saya tergerak itu mau bantu bagaimana tentang badai ekonomi ini. Paling tidak, ya saya tidak bisa membantu semua orang, badan saya cuma satu. Tapi kalaupun ada sekian orang saja yang bisa mereka dibantu, itu sudah saya menjadi marem gitu, sudah puas. Gitu. Tapi Ya, kan ya. kalau ngomong-ngomong, Bapak kan spesialisnya kan mengangkat orang yang nggak punya modal sama sekali, disadarkan kalau hidup orang itu lebih besar dari modal, sehingga akhirnya orang itu punya properti rumah-rumah tanpa utang sama sekali, Pak. Ya. Ya ini kan saya sudah 12 tahun melayani seperti itu. Menyadarkan orang bahwa hidupnya besar. Seperti sekarang banyak orang lagi bingung karena modalnya makin lama makin tergerus, makin habis. Saya waktu itu masa-masa corona ini saya berpikir saya sudah lakukan bantuan juga secara yang dalam arti langsung ikan kan gitu, yaitu diberikan ikan. Ya. Tapi saya berpikir ikan diberikan itu adalah bantuan yang sifatnya hanya
lebih rendah tadi. Karena itu tetap bisa habis akhirnya ikannya. Saya 12 tahun kan mengingatkan orang tentang 2 titik tekan. Kalau modal itu sudah habis, nggak usah bingung. Karena hidup kita lebih besar dari modal. Hidup kita jauh lebih besar dari 100 miliar bahkan. Itu di masa sekarang, salah satu negara yang paling saya kaget, itu saya baca di berita, itu termasuk paling baik, yaitu di UK. Dia memohon kepada semua para pebisnis di sana, baik itu yang small, medium maupun yang large. Pemerintahnya mohon jangan pecat karyawan kalian, biar para pegawainya itu tetap punya income. Tapi sementara para pengusahanya bingung, lalu enggak ada income, enggak gerak, lagi mana bisa muter untuk biaya-biaya gaji juga tadi. Nah terus akhirnya negaranya menolong, yaitu apa? Mereka memberikan grant. Grant itu kan hibah, dana bantuan. Itu kan sekitar 1 minggu lalu oleh Boris Johnson diumumkan, Perdana Menteri UK itu, bahwa tidak hanya untuk small dan medium enterprise, tapi juga untuk yang large. Itu diberi dana hibah, pegawainya dibayari oleh pemerintah. Pemerintah langsung membayari sampai senilai 80% dari gajinya. Ya sangat, bukan lumayan lagi itu, sangat besar. 80%, cari beritanya ada. Itu 80% dari, tapi ada nilai maksimum. Nilai maksimum adalah 2.500 pound. Ya gede itu, 2.500 pound hampir 50 juta. Pemerintahnya nulis, itu bukan hanya untuk yang small, tapi yang large juga. Karena yang large pun juga limbung sekarang, kelimpungan. Karena itu pemerintahnya mohon jangan pecat karyawan kalian, jangan pecat pegawai kalian. Tolong, mereka punya yang baik, tagline yang baik. Stand for your worker, because we would stand for you. Jadi berjuanglah untuk para timmu, pekerjamu. Karena kami akan berjuang untuk kamu. Wah itu bagus sekali. Itu 80% di bahasa Jawanya itu ditemponi gitu. Jadi dibayari sama pemerintahnya. Sampai batasan 2.500 tadi. Dan yang lebih saya kaget, itu mereka nulis bukan hanya untuk perusahaan yang profit motif, juga yang tidak profit motif. Jadi sakabeh itu, semua itu boleh minta di cover sama pemerintah. Pemerintahnya cover selama 3 bulan. Lalu mereka mengumumkan juga kalau 3 bulan belum selesai masalah ini, maka diperpanjang 6 bulan. Kalau ternyata 6 bulan belum selesai, mereka bisa perpanjang untuk unlimited. Waduh, itu gila tanda kutip itu. Gila positif untuknya. Itu betul-betul. Karena itu saya setengah menangis mendengar tagline itu. Stand for your worker, because we would stand for you. Tadi. Ya, cerita begini bukan berarti kita membebani pemerintah Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Ya, pemerintah kita itu sudah berjuangnya itu sudah sangat mati-matian, sudah kelihatan dari raut wajah pemimpin itu tulusnya bagaimana. Mereka berjuang untuk rakyat kita juga bagaimana. Memang ini keadaan yang sangat extraordinary, keadaan yang luar biasa. Memang tidak gampang. Ya kita tidak bisa minta, ayo pemerintah bayari 80% ya. APBN-nya beda, itu tadi. Ya tapi badan saya satu, saya tidak bisa menjanjikan orang untuk bisa membantu seluruh Indonesia. Badan saya cuma satu. Tapi kembali lagi kalau saya bisa membantu sebagian aja, sudah saya punya tentrem di hati itu. Bentar ya. Nah itu saya mau katakan, apa yang saya bisa bantu, yaitu kalau pemerintah Inggris 80% memberi kepada rakyatnya, maka ibaratnya, sini minta saya kasih 120% dari gaji median yang mereka terima. Pemerintah Inggris kan juga berikan 80% dari gaji median. Gaji median itu gaji tengah secara nasional. Nah saya kasih 120% dah. Saya berani katakan itu.
Karena ibaratnya gatel saya. Apa yang bisa saya lakukan? Hidup cuma sekali. YOLO, you only live once. Supaya satu saat waktu dipanggil pencipta, semoga hidup saya diperkenan. Tadi, semoga hidup semua kita diperkenan. Nah, saya 120% saya sudah pernah kasih secara langsung uang itu saya kasih. Tapi sudah kasih uang itu ya, akhirnya saya mikir ya uang dikasih segitu ya terus habis, sudah gitu aja. Ibaratnya apa? Ikan dikasih ya habis. Nah itu saya kasih pancing. Tapi pancing pun biasa kalau para gubernur sebagian juga jangan berikan ikannya tapi berikan pancingnya. Ya baik juga. Tapi memang pancingnya artinya sekarang untuk berbisnis kan lagi social distancing. Jadi karena itu menjadi keterbatasannya begitu banyak tadi. Dan berbagai tempat kan lengang. Karena itu saya berpikir sudah sini datang, ya datang tuh nggak bisa tatap muka sekarang social distancing. Artinya ya nyetrum sini sudah. Ibaratnya tanda kutipnya saya jewer begitu dah. Supaya bisa dapat 120% dari gaji dia. Datang sini, saya kasih 120% dari gajinya. Yaitu saya mau pastikan itu mereka dapat 120% dari gaji. Gaji median di Indonesia ya secara kasarannya lah berapa? Saya tidak tahu statistiknya, katakanlah 5 juta misalnya ya, 6 juta misalnya, sekitar itu. Median. Ya 120%. Itu tidak banyak, Mas. Kalau 5 juta 120% ya berarti kan 6 juta. 6 juta 120% ya 7,2 per bulan. Lah ini sudah 12 tahun saya menjeweri, menggembleng orang-orang yang sudah kehabisan modal. Awalnya datang ke saya itu sudah hidupnya bukan lagi nol, tapi minus. Istilah mereka sendiri, saya lebih miskin dari tukang becak, istilah mereka. Tukang becak artinya nol. Kami tidak nol lagi, tapi kami sudah minus. Itu saya gembleng, lah jangankan cuma uang 7.200.000 per bulan. Mereka sudah bisa hasilkan jauh lebih besar. Lalu saya katakan kan, tidak boleh mulut kita ini suka mencela diri sendiri. Modal saya habis, lalu nepok jidat, mati aku. Saya mau ingatkan hidup kita ini lebih besar dari modal. Sangat bisa. Pak nggak masuk akal. Nggak masuk akal tuh Pak. Ya akalnya yang belum masuk. Zaman dulu pesawat terbang juga dikira nggak masuk akal. Logam kok bisa terbang. Kapal juga dikira nggak masuk akal. Logam kok bisa mengapung di air. Ternyata akalnya aja yang belum masuk tadi. Jadi bisa. Dan saya sudah buktikan 12 tahun tadi. Saya nggak bisa bantu semua orang. Ya, hanya yang mau rendah hati, betul. Mau belajar, betul. Karena itu hikmat itu adalah kekuatan. Ilmu itu kekuatan. Mereka yang punya hikmat, mereka menjadi pohon kehidupan. Orang yang berpegang kepadanya itu akan mendapat limpah hasil tadi. Karena tiap kita ini dicetak sesuai gambar dan rupa dari pencipta kita. Karena itu sudah enggak banyak omongnya, ayo sudah sini ibaratnya begitu. Saya jewer supaya enggak boleh jago minta. Tangan di bawah itu minta. Ina mau jago suatu hari tangan di bawah atau tangan di atas? Di atas. Amin. Tangan di bawah itu minta. Pak saya minta tunai. Ibaratnya saya minta bantuan tunai. Pemerintah ngasih bantuan tunai. Itu kita sangat salut. Ya tapi memang ada batasannya. Nggak bisa sampai 80% gaji dari semua orang, nggak bisa. Memang APBN-nya beda dengan Inggris. Karena itu kita bantu apa yang bisa kita bantu. Saya kasih yang dalam bentuk ikan sudah. Tapi saya juga mau kasih supaya mereka tidak boleh jagonya berhenti tangan di bawah, tangan di atas. Bukan jago minta. Pak saya minta Pak 4 juta. Pak saya minta 5 juta. Pak saya minta 7 juta. Saya minta 10 juta per bulan. Tapi jago apa? Memberi, menghasilkan. Saya jewer begitu, saya ayo. Itu rendah hati. Perlu rendah hati
perlu belajar, perlu menuntut ilmu. Ibaratnya datang sudah nyetrum, langsung dalam ukuran lekas segera jago menghasilkan cash tadi. Itu minimal 120% dari gajinya dia tadi. Ada usaha gajinya media itu gajinya dia itu yang tanah miliaran, puluhan miliar pun bisa tadi. Di sebelum zaman corona pun saya sering mengatakan kepada tiap murid saya, jangan jago cuman penghasilan tambahan, jagolah jadi teladan, yaitu per satu rumah minimal 10 miliar. Itu bukan penting untuk gagah-gagahan, tapi penting untuk menunjukkan bahwa hidup kita jadi teladan, yaitu 2 besar teladan. Hidup kita lebih besar dari modal. Yang kedua adalah hidup kita jadi teladan tanpa utang, karena kita diminta untuk memberi contoh pada anak cucu kita, jangan berhutang. Kalau mau beli tanah 40 miliar misalnya, berarti butuh berapa tahun? 600 juta per tahun, berarti butuh kurang lebih 80 tahun. Lalu sampai 80 tahun harga tanahnya sudah naik. Tidak boleh mulut kita mengatakan, aduh kalau modal sudah tidak ada mati aku, tidak boleh. Tadi. Ada caranya. Tadi. Yang tidak bisa dijelaskan dalam 5 menit. Pakai video orang berenang, lihat video 5 menit, langsung nyemplung orang renang ya tenggelam langsung. Karena itu tidak boleh cuma jago tangan di bawah. Jago cuma penghasilan tambahan. Itu saya katakan sejak jauh, dari sebelum zaman corona, 12 tahun ini sudah saya ingatkan seperti itu. Karena itu Ina, biasanya kita ini baru setelah butuh baru nyari. Seharusnya sedia payung sebelum kita ini kan diberi hikmat. Karena itu siapkan payungnya sedari awal, mestinya itu. Tuntut ilmu, belajar ilmu itu sedari awal, mestinya itu. Jadi bisa menguasai, termasuk kalau ada keadaan seperti ini. Bukan setelah hujan deras sekali baru cari payung. Ya, tapi oke, sebagian sudah ibaratnya seperti itu. Ya, sekarang yang penting adalah segera jago tangan di atas, segera jago memberi, jago menghasilkan. Karena itu enggak apa-apa. Kalau untuk awal targetnya sudahlah 120% dari gaji median itu enggak besar bentuknya. Ya, tapi saya enggak bisa bantu semua orang. Ya, badan saya satu tadi. Ya, hanya yang mau rendah hati belajar itu sudah enggak banyak cincong, langsung mulai bulan ini juga langsung menghasilkan. Jago tangan di atas. Amin. Amin. Itu Ina. Oke. Baik Pak, saya nggak mau jagonya meminta-minta, tapi tangan di bawah itu. Hari ini saya mau tangan saya jago memberi, tangan di atas. Amin. Dan penonton yang di luar sana yang sedang menyaksikan video ini yang mau jago memberi tangan di atas detik ini juga, langsung saja subscribe channel ini dan ketularan Bapak Cito Junaidi dengan lihat deskripsi di bawah ini ya.